dengan channel Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah alat yang namanya port multiple connector buatan dari brand Unit, yang dimana fungsi dari alat ini bisa digunakan untuk charger ataupun transfer data ke berbagai macam perangkat digital terkini yang kita butuhkan. Seperti apa fungsi dan kegunaan kinerja dari alat ini? Simak ulasannya. Oke, akan saya buka kemasannya. Ini saya beli di Shopee Mall. Saya kirim menggunakan ekspedisi Si Cepat. Ini ya, dari Unit Indonesia Si Cepat. Nah, ini barangnya. Ini spesifikasinya. Dia bisa untuk kabel tipe C ke tipe C. Terus dia bisa tipe C ke USB. Dia bisa tipe C ke Lightning adapter bawaan dari iPhone. Dia bisa dari tipe C ke micro USB. Dia bisa apa ini? 2 SIM card slot. Terus adapter kartu dan SIM card ejector. Oke, kita buka kemasannya. Oke, kita bongkar. Ini tipe C ke tipe C. Nah, ini tipe C ke tipe C. Terus ini tipe C ya. Ini tipe C. Ke micro USB ya. Oke. Terus ini Lightning ya, iPhone. Dari tipe C ke Lightning iPhone. Nah, seperti ini. Terus ini apa? Dari tipe C ke USB. Nah, ke USB standar apa? USB A. Ya. Terus dapat apa lagi? SIM card ejector. Ya. Oh, ini hanya tempat apa ya? Tempat SIM card ini. Tapi tidak ada SIM cardnya ya. Ini juga micro SD tapi tidak ada micro SD-nya ini. Ya. Kosong. Jadi yang kita dapat ya berapa ini? Kabel tipe C ke tipe C
tipe C ke micro USB, tipe C ke Lightning, tipe C ke USB, sama SIM card ejector. Oke, sekarang saya coba untuk aktivitas transfer data atau charger ya. Baik, kali ini akan saya coba untuk menggunakan port ini untuk fungsi nge-charger dulu ya. Artinya dia dari charger ini ya, dari listrik ke perangkat yang kompatibel. Baik, ini saya coba menggunakan charger AUK ya sebagai contohnya. Oke. Jadi pertama saya coba untuk menggunakan fungsi USB Type C dulu ya. Ini Type C ya. Coba digunakan untuk nge-charger yang sama-sama Type C nya atau istilahnya power delivery. Oke. Saya coba untuk menggunakan charger power bank ya. Apakah fungsi quick chargernya dia bekerja atau tidak? Ini ya power bank menggunakan port Type C ya, ini portnya Type C. Nah ini ya. Nah ini. Nah, dia terbaca sebagai power delivery. Ya, ini kelihatan tidak ya? Terbaca sebagai power delivery ini. Ya, ini. Gak tahu ya, ini power delivery atau quick chargernya bekerja lah, istilahnya seperti itu. Ketika menggunakan Type C ke Type C ya. Oke, terus coba dari Type C saya rubah ke apa ini? Ini ke micro USB ya. Ini micro USB ya. Saya rubah ini. Oke, sekarang portnya berubah menjadi micro USB. Nah ini saya coba ke power bank juga, port micro USB ini ada ya. Ini micro USB. Oke. Dia terbacanya sebagai, nah ini ya. Nah, bekerja ya. Cuman dia tidak terbaca quick charger. Coba saya rubah portnya yang ini. Yang dari chargernya ini saya rubah ke USB ya. Ini saya rubah ke USB. Ya, ini ada USB. Yang nah, ini USB. Saya rubah. Nah, kalau begini dia terbaca quick charger 3,0. Artinya apa ya? Artinya fast chargernya bekerja. Tadi kalau menggunakan power delivery dia tidak bekerja. Ya. Ini quick chargernya bekerja. Nah, ini. Oke. Lalu lanjut ke dari Type C ke Lightning. Berarti ini saya rubah ya. Saya lepas USB-nya dari Type C ya. Ini ya. Pakai Type C. Ya, ini. Saya rubah ke jalur Lightning punya
tengahnya iPhone. Oke, dia terbaca sebagai quick charger atau power delivery. Oke. Nah ini ya, dia tidak terbaca fast charger, ya standar lah ya, tidak terbaca apa-apa, standar, cuma in saja ya, masuk chargernya, cuman tidak terbaca power delivery atau quick charger 3.0. Coba kalau saya rubah ke ini pakai USB ya, tadi kan ini portnya Type C, saya rubah ke USB, terbacanya sebagai apa ya, USB. Tetap tidak terbaca sebagai quick charger, ya standar lah, pengisian daya normal. Oke, sudah untuk proses charger ke perangkat power bank ya. Sekarang coba saya gunakan charger ke ponsel. Untuk USB Type C saya coba pakai Xiaomi Redmi 9 ya. Bentar saya terangkan dulu. Nah ini, oke, Redmi 9, ini portnya port Type C. Oke, nah ini ya, dia terbaca sebagai isi daya cepat atau quick charger 3.0 ya. Nah ini ya terbaca. Ketika saya pakai yang bagian adaptor chargernya menggunakan USB 3 USB biasa ya. Kalau saya rubah ke Type C, coba ya, dia terbacanya sebagai apa? Oke, dia terbaca sebagai standar ya, charger standar, bukan quick charger atau power delivery ya. Ini oke, lalu ini sudah ya, berarti fungsi Type C ke ponsel. Lalu saya coba ke fungsi micro USB ke ponsel juga. Ini pakai Samsung J7 Plus, saya convert pakai micro USB ya. Ini micro USB. Oke, dia terbacanya, oh tapi Samsung J7 Plus ini belum support quick charger, jadi ya dia perkiraan ya terbaca standar saja pengisiannya. Nah ini terbaca biasa standar ya, dia tidak quick charger. Dua ngecharger tetap masuk, tapi terbacanya standar karena HP-nya belum support quick charger ya. So lalu coba kalau di convert menggunakan USB yang ini, oke, dia terbaca charger atau tidak? Tetap terbaca ya chargernya. Oke, masuk. Lalu apa lagi? Sudah ya, mungkin sudah semuanya. Power bank sudah. Coba untuk ngecharger laptop. Oh, kok tablet ya, tablet ini. Ini menggunakan charger micro USB transformer
transformer Asus transformer ini ya chargernya. Menggunakan micro USB. Oke. Nah, ini dia terbaca nge-charger. Nah, ya terbaca. Menggunakan konverter dari USB ke micro USB. Coba saya rubah dari Type C ke micro USB. Ini ya, dari Type C ke micro USB ke laptop transformer. Nah, juga terbaca. Oke. Sudah mungkin. Lalu habis ini saya coba untuk transfer data ya. Contoh ini saya gunakan transfer data ke Xiaomi Redmi 9 dulu ya. Ini menggunakan kabel tipe C ya, yang ini tipe C. Nah, kalau dari laptop dia harus dirubah ke USB ya. Ini USB ya, USB. Oke, lalu saya masukkan dulu ke USB. Lah, ini USB. Oke, lalu transfer ke Type C tipe C kabel datanya. Oke, masuk mode transfer data. Coba kirim lagu ini, coba ya. Saya copy ke ini ya. Dia masuk ya, masuk. Coba lagi apa, lagu anak contoh. Copy ke Redmi 9. Ya. Nah, dia masuk ya. Ini masuk. Artinya dia digunakan untuk aktivitas transfer data, bisa terbaca. Oke, sudah masuk. Coba saya lihat di sini. File manager, kartu SD,
ini ya, sudah masuk lagu anak-anaknya. Nah, tadi yang saya kirim kereta api kicir-kicir. Oke, terus sekarang lanjut ke saya cek dulu datanya. Oke, sudah putus. Sekarang lanjut ke coba pakai dari USB ke micro USB ya. Ini saya tambah konverternya ke micro USB ya. Oke, ini micro USB menggunakan Samsung J7 Plus karena dia menggunakan port micro USB. Oke. Oke. Ya, sudah mode transfer file. Coba kirim lagu anak lagi. Saya simpan ke kartu ya, ke radio. Nah, masuk. Oke, saya cari di sini. Radio. Nah, ini sudah masuk. Jadi dari USB ke micro USB untuk aktivitas transfer data dia bisa. Sedangkan untuk ejector SIM ini ya, ini coba saya gunakan untuk melepas SIM di Samsung J7 Plus ya, ini. Nah, seperti ini. Kalau kualitasnya sih ya standar, kualitas yang termurah ini kalau ejector SIM-nya. Sama kayak yang dijual di pasaran. Kalau nggak salah harganya 1000 atau 1500 ya. Ya kayak gini ya. Jadi kesimpulannya, multiport ini ya sudah mendukung fast charger mulai dari power delivery hingga quick charger 3.0. Selain itu, dia juga sudah bisa digunakan untuk transfer data dari laptop ke HP atau dari HP ke ke OTG ya istilahnya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau teman-teman punya usulan atau pertanyaan yang lain, silahkan taruh di kolom komentar. Saya Didi, sekian undur diri dulu. Terima kasih.